Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Di video lalu saya sudah menceritakan kisah istrinya Abu Bakar yang kedua, yaitu Ummu Ruman. Mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Sekarang saya ceritakan dulu soal Abdurrahman. Nama Abdurrahman awalnya adalah Abdul Ka'bah dan pernah dipanggil Abu Abdullah, dan ada juga yang memanggil Abu Muhammad. Abdul Ka'bah termasuk orang yang telat masuk Islam. Saat Abu Bakar dan Ummu Ruman masuk Islam, Abdul Ka'bah setengah hati mengikutinya karena masih suka bercengkerama dan mengikuti kaum musyrik. Juga pada saat Abu Bakar dan istrinya Ummu Ruman hijrah ke Madinah, Abdul Ka'bah malah lebih memilih menetap di Mekah bersama orang-orang kafir. Malah di saat Perang Badar dan Perang Uhud terjadi, Abdul Ka'bah menjadi salah satu tentara pasukan kaum kafir yang berperang dengan umat Islam, berperang melawan pasukan Rasulullah dan Abu Bakar. Abdul Ka'bah memimpin pasukan panah oleh Quraisy untuk menghadapi kaum muslim di saat perang Uhud. Abdul Ka'bah pun sempat berkali-kali melihat bapaknya di medan perang, yaitu Abu Bakar, tapi selalu menghindarinya. Dan setelah Abdul Ka'bah masuk Islam, Abdul Ka'bah bercerita soal itu. Bercerita soal di mana Abdul Ka'bah berkali-kali bertemu bapaknya di saat perang Uhud dan selalu menghindar. Mendengar hal itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sekiranya saat itu aku melihatmu, pasti aku membunuhmu." Dikisahkan saat perang Uhud, sesuai tradisi perang di tanah Arab, sebelum kedua pihak berperang, diadakan duel tanding dulu. Nah, di saat perang Uhud, Abdul Ka'bah yang maju dan menantang perwakilan dari pihak kaum muslim untuk melawannya. Mengetahui hal tersebut, Abu Bakar bangkit dan bersiap berhadapan menghadapi tantangan Abdul Ka'bah, anaknya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya untuk berduel, bertanding melawan anaknya. Nah, pada Abdul Ka'bah masuk Islam pada saat perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah, Mekah pada bulan Maret 628 Masehi atau Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Abu Bakar sangat bergembira di saat anaknya Abdul Ka'bah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Abdul Ka'bah menjadi Abdurrahman. Setelah Abdurrahman bin Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman bertekad untuk menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan selama sebelum masuk Islam. Maka sejak itu, baik di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masanya para khalifah,
Abdurrahman tidak pernah absen dalam peperangan ikut berjihad karena Allah. Abdurrahman yang hadir untuk memperkuat pasukan Muslim dalam Perang Yamamah yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, berhasil meraih kemenangan atas pasukan musyrik yang isinya selain orang-orang murtad yang awalnya Muslim, juga pasukan musyrik ini mendukung nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Dengan panahnya, Abdurrahman berhasil membunuh Mahkam bin Tufail, seorang strategi perang pasukannya Musailamah, dan juga membunuh 6 pemimpin musyrik lainnya. Begitu pula pada Perang Jamal, Abdurrahman bin Abu Bakar ikut andil untuk memperkuat pasukan pendukung Aisyah binti Abu Bakar dan saudaranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar, anak dari istri Abu Bakar yang ketiga, bergabung dengan pasukan Muslim pendukung Ali bin Abi Thalib. Tapi saat terjadi masalah politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan soal pelaku pembunuhan Utsman, Abdurrahman berada di pihak Ali bin Abi Thalib, menentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan kejadiannya saat itu Muawiyah mengirim surat kepada Marwan, seorang gubernurnya Muawiyah, untuk Madinah, yang disuruh untuk bacakan isi suratnya kepada kaum muslim di masjid. Isi suratnya merupakan perintah untuk kaum muslim agar mereka berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah pengganti Muawiyah. Di saat Marwan, gubernur Mekah yang berada di pihak Muawiyah, membacakan surat tersebut, sebelum selesai membaca, Abdurrahman bin Abu Bakar berdiri dan berkata, "Demi Allah, rupanya bukan kebebasan memilih yang engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi engkau hendak menjadikannya kerajaan seperti Romawi, sehingga bila seorang kaisar meninggal, tampillah kaisar lain sebagai penggantinya." Dengan pernyataan seperti itu, Abdurrahman jelas menolak keras untuk membaiat Yazid bin Muawiyah dengan sistem adat Romawi. Muawiyah pun mencoba membeli hati Abdurrahman dengan mengirim uang sebesar 100.000 dirham. Tapi Abdurrahman menolaknya dengan berkata, "Sesungguhnya Abdurrahman bin Abu Bakar tidak akan menjual agamanya dengan dunia." Dan dengan kondisi politik seperti itu, Abdurrahman sudah mengetahui akan ada bahaya besar yang mengancam umat Islam. Apabila Muawiyah terus maju menjalankan rencananya, terus karena Abdurrahman memberikan penolakan keras, kecaman keras terhadap perintah Muawiyah melalui gubernurnya yaitu Marwan, Abdurrahman sudah mempersiapkan diri dengan disupport oleh segolongan umat muslim yang dipimpin oleh Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar.
Abdurrahman meninggal secara mendadak di tahun 53 Hijriah sekitar 2,5 km dari Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal di Nauma. Abdurrahman meninggalkan 3 orang anak, yaitu Muhammad, Abdullah, dan Hafsah. Perlu diketahui bahwa menurut mayoritas para ulama, sikap kaum muslim dalam menyikapi masalah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah meyakini bahwa mereka semua sedang berjihad. Merespon situasi yang amat sangat pelik saat itu. Di antara mereka ada yang benar dan mendapat 2 pahala, ada juga yang salah dan mendapat 1 pahala. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan juga merupakan salah satu sahabat Nabi, dan kita tidak boleh membicarakan sahabat Nabi dengan perasaan benci. Wallahul musta'an. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.